Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta programnya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait konsep iterator. Nah, iterator itu semacam alat bantu dalam Python yang memungkinkan kita untuk mengakses item satu persatu dari sebuah koleksi seperti list, tuple, dan lain-lainnya. Nah, tanpa harus tahu isi lengkap awalnya. Nah, di dalam iterator juga terdapat dua metode. Yang pertama itu ada iter dan yang kedua itu ada next. Iter itu fungsinya untuk mengembalikan iterator itu sendiri, mengembalikan objek iterator itu sendiri. Kalau next itu fungsinya untuk mengambil item berikutnya. Jadi setiap kali kita panggil fungsi next, dia bakal kasih satu item, terus selanjutnya dia bakal ngarahin kita untuk ngambil item berikutnya. Jadi kalau misalkan nanti kita mau ngambil item berikutnya lagi dan datanya udah habis, dia bakal kasih peringatan stop iteration bahwa data yang bakal kita ambil selanjutnya itu udah habis. Nah, kita langsung masuk ke contoh programnya. Di sini kita punya kelas yang kita kasih nama buah. Oh, lupa. Di plain text-nya di Python dulu. Nah, kelas buah ini nantinya kita gunakan untuk menyimpan dan mengiterasi daftar buah. Selanjutnya, kita buat fungsi konstruktor atau definite. Yang berisi atribut atau parameter self sama daftar buah. Nah, metode ini otomatis akan dijalankan saat objek buah itu dibuat. Nah, parameter daftar buah ini adalah list buah-buahan yang nantinya akan dimasukkan. Selanjutnya, self daftar buah. Dengan daftar buah. Jadi nilai daftar buah ini nanti akan disimpan oleh self daftar buah ini. Selanjutnya adalah self self index. Index sama dengan 0. Nah, dari self index sama dengan 0 ini ngasih tahu program kalau kita tuh mau ambil buah dari urutan pertama. Jadi dari urutan 0. Jadi indeks itu kan dimulai dari 0 bukan dari 1. Jadi kalau misalkan kita masukin yang nilainya 10, dia bakal hitung mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Nah, self index ini fungsinya kayak penanda posisi gitu. Penanda posisi buat si buah ini. Selanjutnya ada fungsi. Nah, setelah fungsi fungsinya itu iter. Di sini dia punya parameternya self. Nah, fungsi ini tuh digunain fungsi ini tuh dijadiin sebagai objek iterator. Selanjutnya kita return, kita kembalikan buahnya. Bukan, kita kembalikan kepada objek self ini. Nah, objek self ini mengembalikan dirinya sebagai iterator karena dia atribut dari si fungsi iter ini. Jadi artinya objek ini bakal mengembalikan elemennya satu persatu. Selanjutnya def. Nah,
Next. Coba. Oh, salah. Self. Fungsinya untuk mendapatkan elemen-elemen selanjutnya. Nah, selanjutnya itu if. Jadi kayak nanti bakal dipanggil buat memanggil elemen-elemen selanjutnya. Selanjutnya if self index. Nah, jadi jika self index lebih besar atau sama dengan dari len atau jumlah daftar buah. Nah, daftar buah ini. Nah, gini. Jadi, artinya gini. Jika si self index nilai indeks ini lebih besar dari jumlah daftar buah, kalau iya itu berarti tidak ada buah lagi yang bisa diambil. Selanjutnya raise. Nah, ini raise of iteration. Raise stop iteration ini digunakan untuk menghentikan proses iterasi karena seluruh data yang diambil sudah habis atau tidak ada lagi buah yang tersisa dalam daftar. Nah, jadi ketika si indeksnya ini udah apa tuh namanya? Self index ini tadi terus lebih besar atau sama dengan daftar buah, maka kan daftar buahnya misalkan cuma 5 gitu ya, tapi self index ini nunjukin 6, berarti dia bakal ngeluarin perintah raise stop iteration karena udah nggak ada daftar buah lagi yang harus diambil. Nah, selanjutnya buah sama dengan self daftar buah ini self index. Nah, jadi kita bisa mengakses si buah ini berdasarkan daftar berdasarkan urutan daftar yang ada di dalam daftar buah ini. Nah, jadi setiap kali kita minta buah berikutnya, kita bisa mengambilnya secara berurutan dengan menambahkan nilai self index. Nah, selanjutnya self index plus sama dengan 1. Nah, jadi menambahkan nilai indeks banyak 1. Jadi ketika kita akan memanggil next, buah yang selanjutnya itu bakal ditambah 1. Jadi indeksnya itu kan awalnya 0. Jadi setiap memanggil next itu tambah 1. Misalkan pertama buah pertama itu apel, berarti buah selanjutnya itu yang bakal kepanggil pisang, selanjutnya lagi anggur gitu. Kita return buahnya. Return buah ini nilai buah yang diambil kemudian dikembalikan sebagai hasil iterasi atau hasil pengulangan. Buah aja. Buah. Selanjutnya kita buat objeknya itu keranjang buah. Salah. No. Keranjang buah.
buah sama dengan buah. Kita pakai ini, pakai kutip namanya pear, terus pisang, pisang, vegetal manggis, mangga, dan anggur. Oke. Di sini kita buat objek keranjang buah yang dalam itu berisi 5 buah-buahan. Selanjutnya itu lanjut iteratornya. Iterator buah sama dengan iter keranjang buah. Nah, jadi iter keranjang buah ini cara untuk mengubah keranjang buah yang menjadi iterator dengan memanggil fungsi iter, agar kita bisa menggunakan iterator untuk mengakses elemen-elemen di dalam keranjang buah itu. Jadi keranjang buah ini kita jadiin iterator biar kita bisa akses daftar buah-buahan yang ada dalam sini. Selanjutnya kita print. Kita panggil fungsi next. Terus kita panggil iterator buah untuk aksesnya. Nah, coba kita save. Ini namanya iterator. Nah, invalid syntax line 14. Oh, ya. Harusnya nggak pakai titik. Coba bisa nggak? Oke. Kita lah. Next, kita daftar buah. Start daftar buah. Ini. Line 18. Kita start define jadi ini self daftar di line 10. Start index line daftar buah. Iterator buah. Terus itu line 18 ada line 10 if self index saya bisa dari line self tersebut kurang selfnya, jadi dikasih tau sing ya, harusnya bisa. Loh. Nah, iterator buah. Oh,
ini line 17-nya kurang. No, masih ada yang salah. Yang ini. Nah, oke, selanjutnya kita copy. Banyak kan. Copy. Print lagi buat manggil selanjutnya. Pasang. Manggis. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Mangga. Anggur. Terakhir tulis buahnya. Kita coba lagi. Nah, dia bakal bilang stop iteration karena udah nggak ada buah lagi yang harus diambil. Selanjutnya kita bakal bahas yang generator. Kalau generator itu fungsi yang sama, menghasilkan nilai satu per satu saat dibutuhkan, tapi dia menggunakan kata kunci yield. Dia menggunakan yield. Kita buat contoh programnya, def, kasih nama fungsinya, kita kasih nama angka. Di sini kita kasih parameter n. Nah, jadi di sini nama fungsinya kita kasih nama angka, dan nanti di sini kita kasih parameter n ini atau number. Parameter ini nantinya akan menerima seberapa banyak data yang ingin diproses. Nah, selanjutnya kita lakukan pengurangan for in range. Nah, berarti program ini akan melakukan perulangan sebanyak n kali. Atau berapa jumlah di sini? Di setiap iterationnya atau di setiap putarannya. Pengulangannya maksudnya. Nah, jadi variabel di sini akan diisi dengan angka yang berbeda. Yaitu angka yang dari urutan yang dihasilkan oleh range n ini, mulai dari 0 sampai 1. Jadi, setiap angka di sini tuh bakal kesimpan di ini, indeks ini. Nah, selanjutnya, yield I. Nah, yield ini fungsinya sebagai generator. Kan generator itu pakainya yield. Bukan menggunakan return. Jadi nilai ini akan dikeluarkan satu persatu setiap kali diminta tanpa mengulang dari awal. Nah, selanjutnya for v in angka. Masukin objeknya di sini misalkan 5. Nah, jadi di sini parameter n ini kita isi dengan angka 5 yang berarti akan menghasilkan angka mulai dari 0 hingga 4. Jadi for v in ini setiap nilai dari angka yang dimasukin 5 ini akan ditampung sementara ke dalam variabel v. Nah, jadi v ini akan berisi 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah,
Selanjutnya kita print v. Fungsinya untuk kita cetak hasilnya dari angka yang disimpan ke variabel v ini. Kita save dulu generator. Field-nya coba kerjain. Effect indent after for. Respect and indent after for statement 1 line 2. Ini. Gitu. 5. Berarti ininya di gini juga. Enggak. Nah. Iya. Output kita mintanya 5, jadi dia bakal ngeluarin angka 1, 0, 1, 2, 3, sama 4. Nah, selanjutnya kita bakal bahas konsep lambda. Jadi, lambda itu fungsi anonim, yang artinya dia fungsi yang nggak punya nama. Nah, biasanya dia itu cuma jadi satu baris gitu untuk mempersingkat fungsinya. Contohnya, tambah dengan lambda AB 2A plus O plus B. Nah, jadi di sini kita punya parameter A plus B dan ekspresinya salah. Kita punya parameter lambda AB, terus kita ekspresinya A sama plus ya, A plus B. Ini aja biarin. Nah, selanjutnya kita print. Nah, kita ganti dulu ke Python. Ini harusnya di print. Oke. Kita print lambda, kita kasih nilainya 4. Lambda garis merah tambah maksudnya kita lambda fun. Nah, muncul hasil 8. Jadi lambda ini punya 3 function gitu. 3 fungsi. Jadi lambda itu punya 3 fungsi. Pertama itu map, kedua itu filter, yang ketiga itu sorted. Nah, yang map itu lambda map. Coba. Nah, lambda map itu fungsinya untuk mengubah semua elemen. Jadi di sini kita punya list angka 1, 2, 3, 4. Terus kita akan mengalihkan angka ini dengan 2. Angka 2. Jadi kita tulis hasil list, terus itu kita tulis functionnya map, kita tulis argumennya lambda x. X ini bentuk angkanya sebagai apa ya namanya, nah apa ya,
pokoknya ini tuh buat nanti angkanya gitu loh. Jadi terus X dikali 2. Nah, jadi kita print, harusnya outputnya 2, 4, 6, sama 8. Karena dikali 2. 2, 4, 6, 8. Nah, terus selanjutnya lambda filter. Lambda filter itu fungsinya untuk menyaring elemen. Jadi, di sini kita punya angka listnya sampai 6. Kita di sini mau dari angka 1 sampai 6 ini, kita mau saringnya cuma angka genap aja. Jadi di sini nilai X-nya ini dibagi 2 sama dengan 0. Kalau misalkan hasilnya 0, nilai ini berarti dia angkanya angka genap. Terus kita nih, genapnya 2, 4, sama 6. Terus selanjutnya lambda sorted. Lambda sorted itu fungsinya untuk mengurutkan elemen. Jadi di sini kita bakal kan di sini kita punya list buah, itu apel, semangka, mangga, sama jeruk. Kita bakal ngurutin berdasarkan karakter paling sedikit, dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Misalnya apel, jeruk, mangga, dan semangka. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan konsep file processing sama menjelaskan file processing. Jadi file processing itu adalah cara kita untuk membaca, menulis, serta mengubah isi file yang ada menggunakan kode Python. Nah, jadi ada jenis 3 file. Yang pertama itu ada text file atau yang merupakan format file yang paling sederhana tanpa adanya format khusus. Yang kedua itu ada CSV atau Common Spirited Value yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk table. Yang dipisahkan setiap datanya dipisahkan oleh tanda koma atau titik koma. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ada JSON atau JavaScript Object Notation. Itu adalah format yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data dalam bentuk struktur objek. Nah, contohnya yang TXT-write. Ini ada. Jadi di sini kita biasanya pakai with open. Ini nama kita kasih nama datanya, terus modenya ini mode write. Jadi di sini kita tulis pada baris pertamanya hello, ini baris pertama garis piring n ini fungsinya buat hasilnya itu nggak hasil outputnya itu nggak samping-sampingan, jadi dia barisnya itu tetap terpisah. Nah, yang kedua itu udah kita tulis lagi file write dan ini baris kedua. Coba kita jalanin. Nah, kenapa di sini nggak ada hasil outputnya? Karena dia cuma nulis. Jadi kalau misalnya kita melihat hasil outputnya, kita baca juga. Nah, di sini ada baca file txt-nya. Jadi with open kita gunain modenya read di sini, bukan write lagi. Jadi kita coba jalan ini. Nah, isi file text-nya, halo ini baris pertama dan ini baris kedua. Kita cek di sini. Nah, sini ada. Nah, ini dia hasilnya. Halo ini baris pertama dan ini baris kedua. Nah, selanjutnya jenisnya yaitu CSV. CSV, right. Nah, di sini data CSV, import CSV with open. Di sini datanya kelas nama data.csv, modenya write. Nah, di sini kita nulis datanya, nama, umur, kota, Andi, umurnya 25, Bandung, dan Budi 30, umurnya, dan berasal dari kota Surabaya. Nah, sama ini juga baru mode write, jadi kita baru tulis filenya, kita belum bisa baca filenya. Jadi kalau kita mau baca filenya, kita pakai modenya yang read. Nah, ini hasil outputnya nama, umur, kota, Andi, umur 25, asal kota Bandung, Budi, umur 30 tahun, Surabaya. Kita cek hasilnya. Data CSV. Nah, ini hasilnya. Ini belum jadi tabel karena kita tadi pakai
kodenya yang sederhana. Jadi selanjutnya yang ketiga yaitu JSON. Menulis format JSON ke file. Jadi JSON itu datanya lebih terstruktur gitu. Sini kita tulis modenya write juga. Nah, ada, terus kita baca. Kita mau lihat hasilnya, kita baca. Di sini kita pakai modenya read. Nah, isi filenya Andi, umurnya 25, hobinya membaca dan berenang. JSON. Hasilnya bakal kayak gini. Kalau JSON dia terstruktur dan lebih rapi. Nah, selanjutnya kita buka perintahnya, yaitu menjelaskan deskripsi tugas serta implementasi dari hasil runningnya. Tugasnya kita diminta untuk menambahkan beberapa menu pada modul main. Yang pertama, mengunduh riwayat data parkir ke sebuah file, membaca data riwayat parkir dari sebuah file dengan format yang mudah dibaca, mencari data kendaraan menggunakan implementasi dan lambda function. Nah, untuk jenis file yang digunakan, mahasiswa dapat memilih salah satu format yang diajarkan dalam kuliah. Di sini saya memakai format filenya JSON dan serta mengikuti standar penulisan direkomendasikan oleh PIP 8 dan Design of Python termasuk komentar dan docstring. Kita lihat. Nah, selanjutnya kita coba running programnya. Masuk dulu ke Smart Parking. Kita apa itu? Python monitoring nah, tambahin start parkirnya 2 untuk motor, tambah lagi 2 untuk mobil. Nah, masuk terakhir motor. 1, 2, 3, 1 motor, masukin 2 mobil. 2, 1, 2, 1 ya, masukin lagi 1, 2, 3, 2, 4. Salah, masukin motor dulu harusnya. Jenisnya motor. Terus masukin mobil. 0, 2, 1, 2, 2. Nah, selanjutnya kita cek apa udah masuk semua, udah. Nah, udah penuh slotnya, terus kita coba keluar. Keluar parkirnya itu mau 2, 1, 2 mil. Kita coba keluarin 1, terus kita tampilkan lagi. Udah keluar, kita set mobilnya 1, terus kita generate datanya, kita masukin 4. Nah, situ kita simpan riwayatnya. Nah, riwayatnya berhasil disimpan. Lalu kita baca. Nah, harusnya dia udah kesimpan di di smart parking. Nih, di riwayat parkir. Nah, datanya udah nyimpan.
Selanjutnya kita cari fitur kendaraannya. 1, 2, 3, 2 tar. Nah, dia ada di sini. Kemudian kita keluar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian penjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.